Salam sehat semuanya. Baiklah, hari ini kita akan mulai materi kita yaitu subgrup. Namun sebelum itu, mari kita mulai pembelajaran kita hari ini dengan doa. Selesai. Pertama, kita masuk pada definisi, di mana suatu himpunan bagian dari S, himpunan bagian S dari grup G adalah himpunan bagian dari G yang merupakan grup di bawah operasi yang sama dalam G yang dibatasi S. Sistem aljabar yang besar biasanya mengandung sistem bagian yang lebih kecil, dan sistem yang lebih kecil mungkin lebih penting dan mungkin membangun sistem yang lebih besar. Sebagai contoh, dalam himpunan S terdapat suatu himpunan bilangan real dengan operasi penjumlahan mengandung grup lebih kecil seperti himpunan bilangan bulat dengan operasi yang sama juga, yaitu operasi penjumlahan. Dengan cara yang sama dapat kita peroleh, misalkan C anggota dengan anggota 0 mengandung anggota bilangan real 0 juga. Contoh-contoh di atas menyarankan bahwa di samping tipe tertentu dari sistem bagian, sehingga dalam penilaian grup juga akan dibahas tentang sistem bagian yang dinamakan grup bagian. Dapat kita lihat di gambar, contohnya terdapat himpunan grup G dan terdapat suatu himpunan subgrup S. Kemudian teorema. Diketahui S himpunan bagian dari grup G dengan elemen identitas E. Himpunan S merupakan grup bagian dari G jika dan hanya jika memenuhi sifat yang pertama, E anggota bilangan dari grup S. Yang kedua, S tertutup di bawah operasi dari himpunan grup G. Dan ketiga, untuk sembarang X anggota S, inversnya adalah X pangkat minus 1 terletak dalam S. Yang ketiga, mari kita buktikan. Pertama, dengan mengingat definisi S group, maka S merupakan grup sehingga anggota identitasnya adalah E aksen anggota S. Akan ditunjukkan bahwa E aksen sama E, yaitu atau identitas, yaitu anggota identitas dalam G. Karena E aksen anggota identitas dalam S, maka E aksen kali E sama E aksen. Dengan menggunakan sifat identitas dari E, maka E aksen sama E aksen kali E, sehingga E aksen kali E sama E aksen. Dan dengan hukum kanselasi didapat identitas. E aksen sama identitas itu sendiri. Yang kedua, karena S group, maka S tertutup di bawah operasi G. Yang ketiga, misalkan X sebarang anggota S, karena S group, maka X mempunyai inver X di dalam S, himpunan S. Kemudian, dari syarat yang pertama sampai yang ketiga tadi merupakan 3 syarat suatu himpunan menjadi suatu grup. Syarat yang lain yang harus dipenuhi adalah syarat asosiatif, karena AB kali C sama dengan A kali B C untuk semua anggota dalam G. Maka tentu saja juga berlaku untuk semua anggota dalam himpunan S subgrup S dalam anggota S subgrup G. Contohnya, himpunan bilangan Q di mana anggotanya P atau Q di mana P dan Q tidak nol dalam bilangan bulat merupakan grup bagian dari R. Kedua, himpunan bilangan genap E merupakan bagian dari himpunan bilangan bulat. Yang ketiga, anggota himpunan bilangan E sama dengan 3 pangkat K di mana K anggota bilangan bulat merupakan grup bagian dari R. Bukti yang pertama yaitu anggota identitas berada dalam himpunan subgrup S karena 1 sama 3 pangkat 0
maka berarti identitas berada dalam S. Kedua, misalkan 3 pangkat J dan 3 pangkat K dalam suatu himpunan grup S, karena pergandaan 3 pangkat J dan 3 pangkat K adalah 3 pangkat J kali 3 pangkat K sama dengan 3 pangkat J tambah K, dengan J tambah K adalah bilangan bulat, maka 3 pangkat J dan 3 pangkat K terdapat di dalam himpunan bilangan S. Kemudian, yang ketiga, misalkan 3 pangkat K anggota S, inverse dari 3 pangkat K anggota adalah 3 pangkat K kali minus 1 atau kali inverse, di mana 3 pangkat minus K dengan minus K anggota bilangan bulat, berarti 3 pangkat minus K atau 3 inverse anggota himpunan subgrup S. Yang ketiga, terdapat contoh soal berikut. Pertama, kita tentukan grup bagian R, grup bagian dari R yang dibangun oleh 1. Kita selesaikan. Grup R merupakan grup terhadap operasi penjumlahan elemen 1 dalam R, sehingga grup bagian yang dibangun adalah 1 sama dengan K kali 1, di mana K anggota bilangan bulat. Sama dengan, dan anggotanya adalah, dan seterusnya minus 3, minus 2, minus 1, dimulai dari minus 3, minus 2, minus 1, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya adalah anggota bilangan bulat. Hal ini berarti grup bagian yang dibangun oleh 1 dalam R adalah himpunan bilangan bulat. Sekian materi hari ini, kiranya dapat dimengerti. Jika ada salah-salah pengucapan, mohon dimaafkan. Mari kita sama-sama belajar dan jangan lupa patuhi protokol kesehatan, cuci tangan pakai sabun, air mengalir, dan memakai masker. Salam sehat semua.